pagi luar biasa. AKB the first personal politeknik. Oke, baik, di sini ada Orbitral ya teman-teman. Kita akan menjelaskan cara kerja beserta komponen-komponen nama-namanya teman-teman. Nah, Orbitral itu adalah sistem steering yang dia menggunakan full hidrolis ya teman-teman. Jika full hidrolis, maka tidak ada link yang terhubung ke roda atau ke panel ke roda ya teman-teman. Jadi yang terhubung itu hanyalah selang hidroliknya atau dari oli hidroliknya saja teman-teman. Nah, Orbitral ini membantu untuk pembelokan full hidrolis ya teman-teman. Dimana Orbitral ini bisa menjadi komponen untuk membelokkan sebuah unit. Nah, untuk Orbitral sendiri itu ada beberapa komponen yang teman-teman harus tahu. Yang pertama di sini ada bagian utamanya yaitu housing ya teman-teman. Nah, fungsi housing ini adalah jalur untuk keluar atau masuknya oli hidrolik. Dan di dalamnya ada jalur-jalurnya di sini dan tempat seluruh komponen Orbitral berada. Nah, lalu di sini adalah spool ya teman-teman ya. Spool dan sleeve fungsinya sama-sama sebagai pengarah dari aliran oli. Jadi ketika kita mau belok ya sleeve ini teman-teman yang mengatur itu semua. Cukup rumit ya teman-teman. Di sini ada jalur-jalurnya seperti ini. Dan ini ada sleeve-nya juga ada jalur-jalur seperti ini. Sangat rumit. Tapi kita akan jelaskan pelan-pelan ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya di tengah sini ada leaf spring ya teman-teman. Leaf spring ini fungsinya adalah untuk mengembalikan posisi netral. Jadi Orbitral itu ketika kita berbelok teman-teman, kita berbelok kanan contoh ya. Udah gini, dia akan mengikuti teman-teman. Dia akan mengikuti. Jadi ketika kita belok itu akan mengikuti seperti ini, mengikuti terus sampai posisi netral atau di mana kondisi tekanan hidroliknya itu tekanannya sudah batasnya teman-teman ya, dia akan merilis kembali. Nah, ketika kita berbelok seperti ini, jalur masuk oli itu akan terbuka teman-teman, akan terbuka. Nah, ini jalur masuk dari hydraulic pump itu masuk lewat lubang ini ya teman-teman. Masuk lubang ini dan dia akan meneruskan ke metering device. Ya, di sini itu ada yang namanya metering device ya teman-teman. Kenapa disebut metering device? Karena dia yang mengukur seberapa banyak oli yang akan keluar atau berapa banyak putaran belok dari sebuah unit ya teman-teman. Jika operator memutar sedikit dari steering wheel, maka tekanan oli pun ikut sedikit teman-teman. Jadi kembali ke sini, metric device ini ada sebagai pengukur dan dari tekanan oli. Baik, lalu di sini ada spacer plate. Fungsinya adalah untuk memberi jarak antara metric device ini dan housing supaya lalu di sini ada trochoid. Di sini ada spacer. Fungsinya adalah untuk memberi jarak link ini supaya tidak menyentuh ke end cap-nya itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika kita berbelok,
Ketika tertutup seperti ini bisa dilihat ya teman-teman, ini tertutup semua jalurnya. Tetapi ketika kita putar sedikit, kita putar kiri contohnya, putar teman-teman. Ketika ini posisi netral teman-teman, posisi netral di mana dia sejajar seperti ini ya teman-teman. Ini posisi netral. Nah ketika dia putar, maka yang awalnya ini tertutup teman-teman seperti ini, tertutup seperti ini ya, tertutup seperti ini, dia akan terbuka. Nah dia akan terbuka dan dia akan masuk in, dan dia akan keluar dari sini ya teman-teman ke metric device gitu. Dan dia akan masuk lewat sini dan keluar ke sini melalui metric device ya teman-teman. Ketika dia sudah keluar lewat sini, dia akan melewati jalur yang sebelah sini teman-teman. Nih, jalur sebelah sini, yang sini ada jalur di sini. Jalur ini ya teman-teman ya, jalur yang sebelah situ, dan dia akan keluar melalui sini teman. Dia akan keluar lewat sini dan akan masuk ke dalam metric device sini, masuk lewat sini, dan dia ketika berputar, nah ketika berputar seperti ini, maka dari lubang sini akan berpindah sebelah sini, dan dia akan masuk lagi ke sebelahnya. Kalau tadi yang sebelah sini teman-teman, nah ini akan keluar lewat sini dan dia akan menuju ke ini, yaitu sebelah kanan teman-teman. Dia akan berbelok sebelah kanan ya, seperti itu. Nah ketika sudah keluar, oleh itu akan masuk lagi. Cut dulu. Nah, dia akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah ini kita lihat dia terhubung ke sini teman-teman, terhubung ke sini. Nah ketika dia sudah ini keluar menuju ke attachment, atau kita bisa roda ya, rodanya keluar, dan dia akan kembali lagi ke bawah sini, karena ketika dia keluar dari kanan, dia akan keluar dari kiri teman-teman. Ini kanan dan ini kiri, dan dari kiri ini dia akan dikembalikan ke tangki sini teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sangat, sebenarnya untuk sistemnya rumit, tetapi itu sangat efisien ya teman-teman untuk putaran dari unitnya sendiri ya teman-teman. Lalu di sini ada bearing juga ya teman-teman ya, ini supaya dari steering wheel bisa berputar. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.